Ketika seorang pembunuh bayaran beralih profesi menjadi polisi, ia akan menjadi mimpi buruk bagi semua preman. Dengan cara melawan kekerasan dengan kekerasan, ia akan menunjukkan keahliannya. Seminggu yang lalu, seorang pembunuh bayaran terbaik dengan kode nama Musang melaksanakan misi terakhirnya. Misi inilah yang membawanya ke liang kubur. Tanpa disadarinya, itu adalah jebakan yang dibuat oleh bosnya. Bosnya tidak ingin dia pensiun hidup-hidup dan menembaknya di tempat. Ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat beberapa orang berseragam polisi menatapnya dengan tajam. Salah satu polwan bertanya dengan cemas, "Kau baik-baik saja, Kim Jae-ryeol? Kenapa kau bunuh diri? Sekalipun kau dibully di kepolisian, kau tidak boleh menyelesaikan masalah dengan bunuh diri." Musang menatap bingung bayangan dirinya di cermin. Apakah ia telah bereinkarnasi menjadi seorang polisi? Setelah keluar dari rumah sakit dan kembali bertugas, alih-alih mendapat perhatian dari atasannya, ia malah terus-menerus dihina dengan kata-kata kasar. "Ku dengar kau juga melaporkan kami membulimu di surat wasiatmu. Kau anak yatim piatu. Kalau mau mati, mati saja sendiri. Jangan libatkan kami." Sambil berkata begitu, ia mengangkat tangannya hendak menamparkan. Tapi ia tidak tahu bahwa orang di depannya ini bukan lagi Kim Jae-ryeol yang dulu bisa dibully. Sekarang, ia adalah Musang, pembunuh bayaran yang ditakuti. Melihat Kim Jae-ryeol berani melawan, polisi lainnya melampiaskan amarahnya pada polwan. "Sebagai senior Kim Jae-ryeol, apa kau tidak mengajarinya untuk tidak melawan atasan? Kalau begitu, sekarang aku akan memberi kalian pelajaran." Melihat itu, Musang menghela nafas. Ternyata di sini juga berantakan. Sambil berkata begitu, ia dengan cepat mematahkan pergelangan tangan polisi tadi. Lalu, pukulan keras mendarat di lehernya. Sebelum polisi lainnya sempat bereaksi, Musang sudah berada di depannya. Ia menendang tepat di selangkangan polisi itu. Hanya dengan beberapa gerakan, ia berhasil merobohkan kedua polisi itu. Tak lama kemudian, Musang dipanggil oleh kepala polisi. Jelas sekali bahwa kepala polisi juga memihak kedua polisi tadi. Tanpa basa-basi, ia menyuruhnya besok membereskan barang-barangnya dan pergi. Menghadapi situasi ini, Musang hanya bisa menurutinya. Dalam perjalanan pulang, wajah Musang penuh dengan rasa frustrasi. "Masalah apa ini? Bereinkarnasi pun tidak memberiku peran yang hebat. Tapi anak ini mirip denganku. Sama sepertiku. Dia juga anak yatim piatu yang ditinggalkan. Sudahlah, karena Tuhan memberiku kesempatan untuk hidup kembali, aku akan memanfaatkan identitas ini dengan baik. Aku akan membuat si tua bangka asa itu mati tanpa kuburan." Di kantor polisi barat, seorang pengawas keamanan sedang fokus membaca laporan di tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara menyeramkan dari belakangnya. "Lama tidak bertemu, pengawas. Apa kabarmu akhir-akhir ini? Mari kita bicara." Ketika ia mengaku sebagai Musang yang telah bereinkarnasi menjadi polisi rendahan, pengawas tidak mempercayai omong kosong itu. Ia mengatakan bahwa itu hanya omong kosong belaka. Sambil berkata begitu, ia diam-diam mengeluarkan walkie-talkie untuk meminta bantuan. Namun, hanya suara desis yang terdengar dari walkie-talkie. "Dengar ya, Pak Inspektur. Aku bukan sedang memohonmu untuk mempercayaiku. Tolong pahami situasinya." Inspektur itu benar-benar ketakutan oleh aura menakutkan yang familiar ini. "Apa kau benar-benar Musang?" Kemudian, Musang menceritakan kejadian 3 tahun lalu. Secara detail, 3 tahun lalu, Hong Jun hanyalah seorang detektif kecil. "Halo, Detektif Hong. Aku Musang. Ku dengar dari Tuan Asa, kau ingin sekali menangkapnya. Kau hampir berhasil beberapa kali. Karena itu, dia menyuruhku memberimu hadiah." Hong Jun tahu dia tak bisa lolos dari maut, dan hanya bisa menunggu ajalnya. "Kau ingin hidup, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus membuat perjanjian denganku, yaitu tangkap biksu itu dalam 3 tahun. Mendengar ini, Hong Jun merasa sangat aneh. "Bukankah kalian satu organisasi? Jangan samakan aku dengan orang seperti itu." Di balik penampilan baiknya, tersembunyi hati yang kotor. Mereka membuatku muak. Saat itu, Hong Jun akhirnya percaya bahwa orang di depannya memang Musang. Musang mengejek, "Sepertinya pangkatmu naik cukup cepat dalam 3 tahun ini. Tapi kau tidak menepati janjimu. Bagaimana kalau aku mengantarmu menemui Raja Yama?" Hong Jun ketakutan setengah mati. Dia segera menjelaskan, "Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakan perjanjian kita. Hanya saja ada orang di atas yang terus menghalangiku. Setiap kali aku mengusulkan untuk menyelidiki kuil surgawi ini, mereka selalu menghindar dengan berbagai alasan. Mereka bilang itu warisan budaya, dan melakukan itu akan mendatangkan kutukan. Dan Tuan Besar itu tampaknya sangat mementingkan kuil surgawi ini. Karena itu, permintaan penyelidikan kuil surgawi selalu ditolak." Sambil berkata, Hong Jun menyerahkan sebuah map. "Ini semua informasi yang kukumpulkan secara diam-diam dengan posisiku saat ini selama beberapa tahun terakhir." Tanpa disangka, setelah membacanya, Musang melempar map itu. "Penyelidikanmu payah sekali. Pantas saja atasanmu menghalangimu. Tapi ada juga bagian yang benar. Aku akan melepaskanmu untuk sementara. Aku akan mencoba membantumu. Kau tidak akan mati di tanganku. Kenalan ulang. Mulai sekarang,
Namaku Kim Jae-ryeol. Senang berkenalan denganmu. Keesokan paginya, Kim Jae-ryeol menendang pintu kantor. Selamat pagi semuanya. Rekan-rekan lainnya terkejut melihat kedatangan Kim Jae-ryeol. Bukankah kau sudah dipecat? Inspektur pun keluar setelah mendengar keributan. Dasar bocah kurang ajar. Bukankah sudah kubilang kau dipecat? Ngapain kau kembali? Aku hitung sampai 3. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kau kuantar ke penjara hari ini juga. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berat dari balik pintu. Sesosok muncul di belakang Kim Jae-ryeol. Saat inspektur melihat orang itu, dia sangat terkejut. Pak Inspektur, Anda, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Detik berikutnya, tindakan Pak Inspektur membuat komisaris polisi ingin mati saja rasanya. Saya datang untuk melihat tempat kerja Jae-ryeol kami. Dia adalah penyelamat hidup saya. Tentu saja saya harus memperhatikannya dengan baik. Mendengar itu, semua orang berubah warna. Komisaris polisi bahkan mulai gemetar seluruh tubuhnya. Ternyata kata-katamu cukup berguna. Kau telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Tapi aku punya satu permintaan terakhir untukmu. Di dalam kuil Chonguk, Asa sedang memukul Moktak untuk mengumpulkan lebih banyak pahala. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di balik pintu. Siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Bayangan itu mendengus dingin. Aku adalah arwah penasaran, yang bergentayangan di dunia ini. Asa melemparkan beberapa senjata rahasia. Tapi Jae-ryeol dengan mudah menghindarinya. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau memakai topeng itu? Jae-ryeol mengejek. Ingatanmu benar-benar buruk. Bukankah sudah kubilang aku arwah penasaran? Tiba-tiba Asa menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, belasan pria kekar mengepung Jae-ryeol. Jika kau arwah penasaran, maka aku akan berbaik hati untuk mengantarmu ke alam baka. Begitu kata-katanya selesai, semua orang menyerbu ke arahnya. Setelah terlahir kembali, kemampuan bertarungnya masih mengerikan. Semua teknik bertarung dari kehidupan sebelumnya telah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Ditambah lagi, Jae-ryeol dulunya adalah seorang polisi dengan fisik yang prima. Melawan orang-orang lemah ini, seperti pemain level max yang bermain di area pemula, hanya dalam 2,5 menit, dia telah mengalahkan sebagian besar dari mereka. Sebaiknya kau antarkan anak buahmu ke alam baka dulu. Kalau tidak, mereka akan menjadi arwah penasaran sepertinya dan mendatangimu. Orang-orang yang tersisa hendak menyerbunya lagi. Tapi Asa menghentikan mereka. Meskipun aku tak tahu siapa yang mengirimmu, tapi topeng dan aura yang kau miliki sangat mirip dengan temanku yang telah meninggal. Bolehkah aku melihat wajah aslimu? Anggap saja sebagai perkenalan kita. Tanpa diduga, Jae-ryeol langsung menolak. Aku datang hari ini hanya untuk menyapa. Nanti kau akan tahu siapa aku. Bersihkan lehermu dan tunggu saja. Sebelum Jae-ryeol selesai bicara, Asa mencoba langsung melepas topengnya. Saat tangannya menyentuh topeng Jae-ryeol, terdengar suara ledakan. Ruangan itu langsung dipenuhi asap tebal. Semua orang terbatuk-batuk dan tak bisa membuka mata mereka. Saat asap menghilang, Jae-ryeol sudah lenyap. Hanya menyisakan topeng di tangan Asa. Asa dengan marah meremas topeng itu hingga hancur. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku sendiri yang membunuh Musang. Tidak mungkin itu dia. Keesokan harinya, Hong Jun datang menemui Jae-ryeol dengan tubuh yang lelah. Aduh, kenapa kau terlihat jauh lebih tua hanya dalam sehari? Hong Jun mengeluh. Ini semua gara-gara kamu membuat keributan besar di kantor polisi. Begitu kamu masuk, dan menyuruhku diam-diam mengambilkan gas air mata untukmu. Kim Jae-ryeol menjawab. Siapa yang salah? Bukankah salahmu karena tidak menangkap si botak itu lebih awal? Kau pikir menangkap orang semudah itu? Pertama, harus ada bukti. Kedua, harus ada. Sudahlah, percuma menjelaskan pada orang sepertimu yang seenaknya membunuh. Kim Jae-ryeol membantah. Aku hanya membunuh orang yang pantas dibunuh. Contohnya, kau sekarang ada di depanku. Masih hidup dan sehat, kan? Hong Jun yang kesal mulai mengungkit hukum. Semua penjahat akan dihukum oleh hukum. Lebih baik melewatkan 10 penjahat daripada satu orang tak bersalah dihukum. Jadi, kita harus mengumpulkan bukti dulu. Menyebalkan sekali. Bukti. Bukti lagi. Kapan kalian para polisi bodoh ini bisa menemukan bukti? Bagaimana kalau aku membentuk tim sendiri saja? Hong Jun langsung mencemooh. Itu lebih tidak mungkin. Jika kau, seorang polisi patroli kecil, berani bertindak sembrono, atasanmu akan langsung memecatmu. Jadi, aku harus mencapai pangkat apa? Setidaknya kau harus mencapai tingkat inspektur. Jangan membuat masalah, bocah. Sebelum Hong Jun selesai bicara, Kim Jae-ryeol sudah menghilang tanpa jejak. Kembali di kantor polisi, Kim Jae-ryeol bertanya pada Lee Jungjong bagaimana cara naik pangkat. Jawaban Lee Jungjong adalah, harus bekerja selama 1 tahun dulu, dan lulus ujian kenaikan pangkat. Berapa lama aku bisa naik pangkat menjadi inspektur dari sekarang? Lee Jungjong menunjukkan ekspresi jijik. Biasanya, setidaknya 10 tahun. Berhentilah bermimpi. Tapi Kim Jae-ryeol tetap tidak menyerah. Dan mengatakan meskipun dia punya koneksi dengan seorang pengawas keamanan publik. Apakah itu tidak cukup? Lee Jungjong berkata bahwa dia tetap harus mengikuti ujian dan prosedur formal. Dan menunggu 1 tahun. Tapi ada jalan pintas lain. Yaitu,
Promosi khusus. Setelah menangkap cukup banyak penjahat, kau bisa langsung naik pangkat. Tanpa prosedur apapun. Begitu selesai bicara, Kim Jae-ryong melesat keluar. Hanya menyisakan Lee Jung-jong yang kebingungan. Dalam sekejap mata, dia tiba di gang yang ramai. Sebagai mantan gangster, dia tahu betul tempat mana yang paling kacau. Sepertinya untuk naik pangkat dengan cepat, hanya promosi khusus yang paling cocok untukku. Permisi, Pak Polisi, di gang depan sana, sepertinya ada seorang gadis dalam bahaya. Polisi pria itu berkata, kami akan segera menanganinya. Tapi setelah gadis itu pergi, dia langsung berubah sikap. Kita pulang saja. Polisi wanita itu bertanya, bagaimana dengan gadis itu? Polisi pria itu tampak acuh tak acuh. Kau tidak lihat ada banyak orang di sana? Apa gunanya kita berdua pergi ke sana? Lagi pula, ini bukan pertama atau kedua kalinya terjadi. Mereka hanya berpura-pura lalu melepaskannya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan para berandalan itu. Para berandalan itu melihat bahwa dia hanyalah seorang polisi patroli kecil. Mereka memakinya dan menyuruhnya pergi. Tatapan Jin Kailei langsung berubah tajam. Coba ulangi sekali lagi. Tanpa diduga, preman itu mendorong gadis yang digandengnya. Ia berjalan dengan congkak ke arah Jin Kailei. Ku bilang, cepat pergi. Mau dengar untuk ketiga kalinya? Plak, Jin Kailei menamparkan wajah preman itu. Dampak yang kuat hampir membuat preman itu bertemu nenek moyangnya. Untuk membalas dendam, preman itu nekat menyerang dengan tinjunya. Detik berikutnya, dia merasakan sensasi terbang. Adegan ini membuat dua polisi lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Preman yang giginya copot menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan pisau dari sakunya dan berteriak, aku akan membunuhmu. Polisi lain mungkin akan langsung kabur. Tapi Jin Kailei bukanlah polisi biasa. Dia langsung menghampiri preman itu, meraih tangannya, dan mengarahkan pisau ke jantungnya sendiri. Tatapanmu tidak seperti tatapan seorang pembunuh. Kalau berani, tusuk saja. Tidak berani, kau tamat. Preman itu belum pernah melihat yang seperti ini. Dia langsung ketakutan dan menjatuhkan pisaunya. Kau ini siapa sebenarnya? Jin Kailei merangkul bahu preman itu. Siapa lagi? Tentu saja orang yang khusus membersihkan sampah sepertimu. Setelah mengalahkan para preman, dia kembali ke jalan untuk mencari target baru. Dia tahu hanya dengan beberapa preman kecil ini, tidak cukup untuk membuatnya naik pangkat secara khusus. Jadi, dia menyamar sebagai orang biasa dan pergi ke sebuah bar. Suasana di bar ini sangat aneh. Orang-orang di bawah panggung seharusnya bersemangat, tetapi mereka terlihat lesu. Pria berambut pirang di atas panggung bertanya, kenapa kalian semua terlihat lesu hari ini? Penonton di bawah panggung berseru bahwa hanya dengan memiliki barang itu mereka bisa bersemangat. Begitu kata-kata itu terucap, pria berambut pirang itu langsung menyebarkan segenggam kartu putih. Begitu melihat kartu putih itu, orang-orang di bawah panggung langsung bersemangat. Ayo, mari kita nikmati malam yang bergairah bersama. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Orang-orang yang bersiap untuk berpesta diinterupsi oleh orang misterius yang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Jin Kailei, yang bersiap untuk membersihkan sampah-sampah ini. Pria berambut pirang itu buru-buru menimpali. Bos, apa kau tidak senang karena tidak menemukan teman? Bagaimana kalau mencoba salep ini? Tanpa diduga, Jin Kailei langsung membongkarnya. Ini bukan salep, tapi barang terlarang. Kalian orang bodoh, begitu mudah percaya perkataan orang lain. Untuk apapun di bar ini, kalian harus berhati-hati. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang menjadi gempar. Mereka semua memaki pria berambut pirang itu. Berani-beraninya dia menipu orang dengan barang seperti itu. Si rambut kuning masih mencoba berdalih. Kita kan bisnisnya normal. Sebaiknya kau jangan asal bicara. Kim Jae-ryong perlahan membuka resleting jaketnya. Kalau begitu, coba tebak apakah aku asal bicara atau tidak. Melihat seragam polisi, si rambut kuning langsung panik. Ia memaki satpam karena membiarkan polisi masuk. Belum sempat si rambut kuning menyelesaikan ucapannya, sebuah botol melayang dan menghantam wajah bodyguard. Simpan ocehanmu itu untuk dipenjara saja. Si rambut kuning ketakutan setengah mati. Sambil melarikan diri, ia masih sempat memberitahu bartender bahwa polisi datang. Tapi bagaimana mungkin Kim Jae-ryong melewatkan kesempatan promosi khusus ini? Ia sudah lebih dulu melumpuhkan semua petugas keamanan di luar dan mengunci pintu jalur darurat. Sekarang ia tinggal menunggu mereka seperti menangkap kura-kura dalam gentong. Kalian semua tidak akan lolos hari ini. Ikut aku kembali ke kantor polisi dengan patuh. Si rambut kuning menyadari Kim Jae-ryong datang sendirian. Ia langsung mengejek. Benar-benar cari mati. Berani membuat onar sendirian? Kawan-kawan, kalian mengerti maksudku, kan? Bodyguard mengeluarkan kartu merah dari sakunya. Dengan bunyi plak, ia menempelkannya ke lehernya. Tiba-tiba, urat-urat hitam menyebar dari kartu itu. Kedua bodyguard menggonggong seperti orang gila. Si rambut kuning tampak bangga. Polisi sialan, kau mati hari ini. Belum sempat kedua bodyguard menyelesaikan aksinya, Kim Jae-ryong langsung meninju mereka. Selanjutnya, terdengar suara rintihan kesakitan. Si rambut kuning kini ketakutan hingga kakinya lemas.
Ia terus memohon ampun dan mengatakan bahwa ia punya segalanya. Dan ia bisa memberikan semuanya untuk Kim Jae-ryeol. Tapi Kim Jae-ryeol sama sekali tidak tergerak. Aku hanya ingin promosi khusus. Jadi, kumohon, keesokan harinya, berita memberitakan aksi heroik polisi ini, dan ia langsung dipromosikan dari polisi patroli menjadi kepala polisi. Kim Jae-ryeol diam-diam membawa pulang sekantong barang terlarang dari TKP. Saat membukanya, bahkan Hong Jun terkejut. Barang itu bernama daun wutong. Mereka mengekstrak dan memprosesnya untuk mengambil zat adiktif di dalamnya. Kartu putih mengandung sedikit daun wutong, membuat orang mudah kecanduan, sedangkan kartu merah mengandung 10 kali lipat dosisnya. Jika ditempelkan ke kulit, dapat membuat orang mengamuk seketika, dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, seorang pria sedang dieksekusi oleh 2 orang bertopeng kun. Pria itu terus memohon kepada Phoenix. Tuan Phoenix, maafkan aku kali ini saja. Lain kali aku pasti akan lebih berhati-hati. Tapi permohonannya tidak berpengaruh. Saat orang kun menempelkan kartu merah terakhir, pria itu langsung muntah darah dan mati di tempat. Kemudian ia diseret pergi oleh kedua orang kun. Phoenix menatap layar ponselnya cukup lama. Polisi kecil berani-beraninya menggangguku. Sepertinya dia perlu diberi pelajaran. Kalau tidak, aku akan dimarahi Tuan Asa lagi. Rekan-rekan Kim Jae-ryeol datang memberi selamat atas promosinya. Tapi Kim Jae-ryeol langsung tahu maksud tersembunyi mereka. Kalian juga ingin promosi? Tatapan mata rekan-rekannya sudah menjawab pertanyaannya. Kim Jae-ryeol hanya bisa pasrah. Ngaduin hal kayak gini ke aku ngapain? Li Jingjing nyerocos tanpa pikir panjang. Pasti karena kamu punya backingan pengawas. Belum selesai dia bicara, mulutnya sudah dibekap Park Hong Yung. Choi Han Jun menghampiri Kim Jae-ryeol dan merangkul bahunya. Masih ingat masa-masa susah kita dulu? Kita kan rekan kerja terbaik. Mendengar kata rekan kerja, Jae-ryeol tertegun. Dalam ingatannya di kehidupan sebelumnya, kata itu tak pernah ada. Di organisasinya dulu, tak ada yang namanya teman. Semua orang memikirkan diri sendiri. Bagaimana caranya bertahan hidup di organisasi itu? Bahkan saat kau dalam bahaya, mereka akan menusukmu dari belakang. Jae-ryeol tersadar dan langsung memaki. Rekan kerja, pantatmu. Naik pangkat dulu baru ngomong sama aku. Li Jingjing yang tak terima, langsung ingin menghajarnya. Namun, keributan ini malah membuatnya merasa sedikit hangat. Di depan rumah sakit rakyat, komandan polisi yang beberapa hari lalu dirawat karena mengganggu Kim Jae-ryeol akhirnya keluar. Kali ini benar-benar salah sasaran. Tak disangka orang itu punya backingan pengawas. Dulu kok nggak pernah bilang? Suka disiksa, ya? Saat dia terus mengomel, seorang wanita berstoking jala memanggil mereka dari belakang. Melihat wanita cantik, kedua polisi itu hampir mimisan saking girangnya. Pak polisi, bisa antar saya ke suatu tempat? Bisa, tentu saja. Mau kemana? Saya mau ke kantor polisi Ilsan. Mencari polisi bernama Kim Jae-ryeol. Mendengar itu, keduanya terdiam. Kami seniornya, ada perlu apa mencarinya? Jangan-jangan kamu pacarnya? Wanita itu buru-buru menjawab. Bukan. Dia mengambil barang saya. Kalau tidak kembali, saya bisa dihajar ayah. Mendengar wanita itu jomblo, keduanya tertawa. Oh, begitu. Hampir saja nggak mau bantuin. Lalu, Kim Jae-ryeol yang sedang fokus bekerja, teralihkan perhatiannya oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk. Akhirnya ketemu juga, Pak Polisi ganteng. Dia datang ke kantor polisi untuk mengambil kembali barang terlarang yang disita Kim Jae-ryeol di bar. Rekan-rekan polisi lainnya masih bingung, dan tidak tahu apa mau wanita itu. Hanya Kim Jae-ryeol yang tahu kalau Phoenix datang untuk mengambil barang terlarang itu. Dia diam-diam menelepon Hong Jun, tetapi tidak ada sinyal. Bahkan CCTV pun terganggu sinyalnya. Ini adalah ciri khas organisasi pembunuh itu. Saat menjalankan misi, mereka selalu membawa alat pengacak sinyal, agar tidak meninggalkan jejak. Phoenix menyerang duluan dengan melemparkan beberapa kartu ke arah Jae-ryeol, tetapi dengan mudah dihindari. Sebenarnya, tujuan Phoenix adalah menempelkan kartu ke polisi lainnya. Setelah ditempel kartu bergambar daun wutong, urat hitam mulai menyebar di tubuh mereka. Ketiganya langsung lumpuh dan pingsan. Bagaimana ini, Pak Polisi? Kalau temanmu tidak segera mendapat perawatan, dia akan mati. Kalau kau beritahu aku di mana barang haram itu disembunyikan, aku akan. Sebelum Phoenix selesai bicara, Jin Kailei langsung menyerangnya. Baju Phoenix robek menjadi 2. Ketemu alat pengganggu sinyal di badanmu. Phoenix tampak ketakutan. Bagaimana kau tahu aku punya jammer? Jin Kailei tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya bilang bantuan akan segera tiba. Tapi Phoenix masih belum menyerah. Hari ini aku harus membunuhmu. Jin Kailei pun mengeluarkan tongkat polisinya. Berani bicara seperti itu padaku? Kau mampu. Phoenix yang terpancing langsung menyerangnya seperti orang gila. Tapi akhirnya, dia dipukul di kepala dengan tongkat polisi Jin Kailei. Kepala Phoenix langsung berdarah. Melihat darah di tangannya, Phoenix malah semakin bersemangat. Rupanya kau bukan polisi biasa. Apa kau dari pasukan khusus? Tapi tidak masalah. Sebentar lagi kau akan mati. Sambil berkata begitu,
Phoenix menempelkan kartu merah di lehernya. Saat kartu itu ditempel, dia seperti orang yang berbeda. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dia baru saja akan menunjukkan kemampuannya. Tapi Jin Kailei dengan mudahnya mengalahkannya seperti anak kecil. Kau pikir dengan menempelkan kertas seperti itu kau bisa melawanku? Setidaknya tempel 10 lembar kalau mau melawanku. Phoenix dipukuli tanpa bisa melawan. Dalam kebingungannya, dia melihat bayangan pria itu. Saat Kailei mulai bersemangat, tongkat polisinya patah. Sialan, barang murahan apa ini? Pantas saja susah menangkap orang. Tidak heran efisiensi menangkap orang begitu rendah. Saat dia mengeluh, Phoenix tiba-tiba menyerang tanpa etika. Serangan kuatnya membuat tangannya mati rasa. Saat diperhatikan lebih dekat, di kepala Phoenix ada kartu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setelah kartu itu ditempel, kecepatan dan kekuatan Phoenix meningkat berkali-kali lipat. Ketika Kailei menyadari ada yang aneh, urat hitam mulai menyebar di tangannya. Namun, kondisi Phoenix juga tidak jauh lebih baik. Jelas dia juga hampir tidak bisa bertahan. Saat itu, seseorang menerobos masuk dan berteriak, "Bos, polisi cadangan telah tiba. Kita harus pergi sekarang." Mendengar itu, Phoenix terpaksa mundur. Dia berbalik dan pergi bersama bawahannya. Baru saja keluar dari kantor polisi, tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Kenapa di tubuh polisi itu ada jejak kakak tikus? Baru saja Phoenix pergi, banyak polisi tiba di lokasi. "Apa, kau tidak berhasil menangkap mereka?" Hong Jun yang baru saja berbicara, langsung dipukul tongkat polisi patah di wajahnya. "Kau masih berani bicara? Kalau bukan karena barang murahanmu ini, aku sudah menangkap mereka tadi." Aksi Kailei ini membuat semua orang tercengang. Hanya seorang kepala polisi kecil. Berani sekali kau pada pengawas keamanan. Tiba-tiba lengan Kim Jae-ryeok gemetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya lemas. Melihat ada yang tidak beres, Hong Jun segera memanggil dokter tim. Sepertinya mereka telah mengembangkan jenis kartu baru. Si gila Phoenix itu, sekarang benar-benar telah menjadi barang terlarang hidup. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku mengalahkannya dalam pertandingan eliminasi. Dan yang kalah berarti akan dihukum mati. Meski Phoenix memohon dengan sangat, tak ada yang bergeming. Asa tetap memutuskan untuk mengirim semua yang kalah untuk mencapai nirwana. Dengan menelan obat beracun, ratapan terdengar di seluruh penjuru langit. Namun, saat membersihkan mayat, mereka menemukan satu orang yang masih hidup. Ini langsung menarik minat Asa. Jadi, dia dibawa oleh Asa untuk percobaan. Berbagai barang terlarang yang diteliti. Karena dia terlahir dengan ketahanan obat yang kuat, dia dengan cepat mendapatkan perhatian Asa. Dan dia ditugaskan untuk mengelola barang-barang terlarang. Setelah selesai berbicara, Kim Jae-ryeok menatap Hong Jun dengan penuh arti. "Sepertinya aku harus meminta bantuanmu lagi, Tuan Pengawas." Di apartemen Kim Jae-ryeok, saat baru saja membuka pintu, dua orang kun sudah menunggunya. Kedua orang kun itu melemparkan granat gas air mata ke arah Jae-ryeok. Melihat target terkena, mereka tertawa licik. "Nona Phoenix secara khusus meminta untuk menambah dosisnya untukmu. Dosis ini tidak akan langsung membunuhnya, kan? Hahaha." Tapi saat asap menghilang, sesosok pria dengan seragam tempur khusus muncul di hadapan mereka. "Aku tahu kalian akan datang. Aku sengaja meminjam peralatan mahal ini dari pengawas keamanan. Selanjutnya, rasakan bagaimana rasanya peralatan mahal ini." Kedua orang kun itu terus meyakinkan diri mereka sendiri. Ini pasti pistol palsu. Detik berikutnya, mereka langsung ditembaki. Asteris dor, asteris. Peluru menghujani tubuh mereka. 2,5 detik kemudian, tak peduli kau kun ayam atau kun manusia, kalian semua akan tumbang. Ternyata Jae-ryeok menembakkan peluru karet. Meski begitu, mereka tetap tak tahan. Melihat orang-orang kun yang pingsan, dia tak bisa menahan diri untuk memuji. Peralatan ini berkualitas bagus. Tak lama kemudian, polisi tiba di tempat kejadian. Melihat orang-orang kun yang penuh luka, Hong Jun merinding. "Kau menembak habis satu magasin? Kejam sekali." Saat itu, Kim Jae-ryeok mengingatkan, "Ingat, ambil kapsul racun di bawah lidah mereka. Biarkan mereka hidup untuk diinterogasi. Lihat apakah ada informasi tentang Asa." Hong Jun merasa bingung. "Dengan kemampuanmu, kenapa kau tidak langsung membunuh Asa? Kau pikir aku tidak mau?" Sekarang seluruh rakyat menghormatinya, menganggapnya sebagai Buddha hidup. Jika aku langsung membunuhnya, bagaimana orang-orang akan mengenangnya? Aku ingin membuka kedoknya, dan menjerumuskannya ke neraka. Lagi pula, organisasi itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Setiap anggotanya bukanlah orang baik-baik. Mendengar perkataan Kim Jae-ryeok, Hong Jun sedikit tersentuh. Dengan penuh semangat, dia langsung berkata, "Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Kita akan menangkap bajingan itu bersama-sama." Phoenix, yang kehilangan barang terlarang itu, sekarang seperti domba yang siap disembelih di organisasi. Dia seperti domba yang siap disembelih. Asa mencekik lehernya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Asa memarahinya. "Apakah kau sudah gila karena obat-obatan?
barang-barang itu sudah dicuri, dan kau berani menerobos masuk ke kantor polisi? Mata Phoenix penuh dengan ketakutan. Dia terus memohon kepada Asa untuk memberinya kesempatan lagi, sampai dia dikepung oleh beberapa pembunuh lainnya. Saat itulah Phoenix menyadari bahwa dia sekarang telah menjadi sasaran. Phoenix buru-buru menawarkan untuk menebus kesalahannya dan menemukan kembali barang-barang itu. Tetapi Asa diam-diam telah menyuruh orangnya di kantor polisi untuk mengambil kembali barang-barang itu. Kemudian Asa berpura-pura berkata, "Demi keadilan, mari kita dengarkan pendapat semua orang. Menurut kalian, apakah Phoenix masih bisa dipertahankan?" Jawaban ketiga orang lainnya ternyata seragam. Phoenix sudah menduga hasil seperti ini. Di organisasi ini, tidak ada rasa kemanusiaan. Nyawa tidak berharga di mata mereka. Hanya ada kepentingan, tidak ada persahabatan. Seorang wanita berambut pendek menyerahkan pistolnya kepada Asa. "Phoenix, minoritas mengikuti mayoritas. Aku akan mengingat kontribusimu untuk organisasi selama bertahun-tahun. Jadi pergilah dengan tenang, Amitabha."